Halo, assalamualaikum, balik lagi sama gue Dimas di sini, dan kali ini gue akan ngebahas tentang satu buah statement pemerintah di mana tanggal 18 April nanti pemerintah akan melakukan pemblokiran email untuk handphone-handphone yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi. Tapi yang menjadi pertanyaan gue adalah apakah pemerintah akan tetap melakukan pemblokiran email meskipun di tengah wabah corona yang melanda Indonesia? Well, kita akan bahas mengenai coronanya dulu ya. Di Indonesia tercatat sudah 686 kasus di mana ada 30 orang yang dinyatakan sembuh dan 55 orang dinyatakan meninggal, yang artinya hampir 10% dari total kasus yang ada. Nah, dari wabah corona yang ada saat ini di Indonesia, apakah pemerintah akan tetap melakukan pemblokiran email untuk handphone-handphone BM yang masuk ke Indonesia? Well, jawabannya adalah iya. Jadi, rencana pemerintah untuk melakukan pemblokiran email di tahun ini, tepatnya di tanggal 18 April, itu tidak akan berubah. Itu kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Dari berita yang gue baca itu melalui CNN, pemerintah akan tetap melakukan pemblokiran email yang artinya tidak ada kompensasi atau tidak ada dispensasi pemerintah untuk tidak memblokir handphone-handphone BM yang masuk ke Indonesia. Jadi berdasarkan apa yang gue baca di dalam berita tersebut adalah kalau misalnya pemerintah itu memundurkan jadwal pemblokiran handphone BM tersebut, maka ada beberapa pihak-pihak yang mengalami kerugian. Ya, khususnya adalah beberapa distributor dan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Yang kita tahu dengan wabah corona saat ini aja, itu perekonomian Indonesia itu sudah lumayan terpuruk, di mana tercatat dolar bisa tembus di angka 16.000, yang itu bisa berdampak sangat-sangat luar biasa ke perekonomian Indonesia. Nah, itu kenapa pemerintah tidak memberikan atau tidak memundurkan jadwal pemblokiran email untuk handphone BM yang masuk ke Indonesia. Ya, di dalam video ini gue bilang lagi adalah kenapa sih harus dilakukan pemblokiran email? Ya, balik lagi adalah untuk revenue atau pendapatan yang masuk ke Indonesia, di mana setiap handphone BM yang masuk ke Indonesia tidak melalui jalur resmi itu akan berdampak pada pendapatan negara kita, karena setiap handphone yang kita beli dan uangnya itu tidak tersaring ke negara, itu akan langsung keluar negeri gitu. Jadi Indonesia tidak mendapatkan apapun dari hasil penjualan handphone BM tersebut. Makanya pemerintah tetap akan melakukan pemblokiran email untuk handphone BM yang masuk ke Indonesia. Yang harapannya adalah supaya orang-orang yang ingin berinvestasi atau ingin memasukkan handphone dari luar negeri ke Indonesia itu melalui jalur yang resmi, agar pemerintah kita tetap mendapatkan pendapatan dari setiap penjualan handphone tersebut. Sebenarnya sih itu aja yang pengen gue sampaikan. Ya, gue sih berpesan sama teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama beli handphone yang resmi. Kenapa? Karena dengan handphone resmi itu kita bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan tentang after sales-nya, di mana after sales atau service center di Indonesia akan menerima dengan senang hati untuk handphone yang dijual resmi di Indonesia. Jadi mereka tidak akan menerima handphone yang dijual di luar dari Indonesia, yang artinya apabila mengalami kerusakan, teman-teman tidak akan merasa khawatir karena service center itu akan menerima handphone teman-teman yang resmi itu secara senang hati gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita beli handphone secara resmi juga berarti kita mendukung program pemerintah untuk bisa agar pemerintah itu mendapatkan pemasukan yang apa ya, yang layak bisa masuk ke pemerintah, yang ujung-ujungnya nanti akan buat kita juga, dan itu juga akan insya Allah bikin negara kita makin maju. Dan untuk coronanya sendiri, gue berharap wabah ini cepat selesai, karena jujur keponakan gue juga di sini sampai hampir 2 minggu di rumah, dan itu bosen, nggak keluar rumah sama sekali. Gue berharap wabahnya cepat selesai, dan buat teman-teman jangan lupa cuci tangan,
sering-sering cuci tangan, terus sering-sering mandi juga mungkin kalau perlu mandi, dan banyak-banyak berdoa. Mungkin segitu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, mohon di like dan di subscribe channelnya. Tapi kalau misalnya emang nggak suka sama video ini, silahkan di dislike aja dan diinformasikan ke teman-teman yang lain bahwasannya gue itu lagi bikin video mengenai Corona versus IMEI handphone BM ya. Segitu aja video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.